Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Al-ayah sadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita pada kesempatan ini akan belajar bagaimana sosok Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya yang pantas untuk kita teladani. Jadi dari perintah Allah di antara 25 Nabi dan Rasul yang secara khusus ada perintah untuk diteladani adalah Nabiullah Muhammad SAW dan juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, al-ayah ya. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim itu teladan yang baik bagimu dan juga orang-orang yang bersamanya. Jadi Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah sosok manusia yang diperintahkan kepada kita untuk diteladani. Nah, tentunya dalam hal apa saja yang bisa kita teladani? Yang pertama ya, yaitu dalam hal kecintaannya kepada Allah. Sungguh luar biasa. Tidak tertandingi, ya. Bahkan apapun yang dimilikinya diserahkan untuk yang maha dicintainya. Kita banyak mendengar kisahnya bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim ya, dalam masalah ujian cinta. Ya. Sudah lama tidak punya keturunan. Ya. Kemudian ketika diberikan keturunan disuruh untuk disembelihnya. Tapi tadi karena kecintaannya kepada Allah luar biasa, maka Nabi Ibrahim mampu ya, menampilkan kecintaan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, selalu taat dan bersangka baik dengan apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Ya. Walaupun mungkin perintah itu selintas tidak masuk akal. Ya. Dan pasti kita yakin ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak tahu nanti akan diganti dengan gibas anaknya itu. Tidak. Kalau tahu akan diganti nggak aneh ya. Tapi Nabi Ibrahim punya keyakinan tidak mungkin sang kekasih menzolimi kekasihnya. Tidak mungkin yang mencintai ya, menzolimi yang dicintainya. Maka ketika yang mencintainya itu nyuruh pasti untuk kebaikannya. Dan itu sangat diyakini oleh Nabi Ibrahim. Ya. Ketika disuruh menyembelih, ya, maka tidak protes. Ya. Tidak protes. Pasti di balik itu ada hal yang terbaik yang akan didapatkannya. Begitupun ditampilkan oleh keluarganya, yaitu Siti Hajar. Ya. Siti Hajar kan ditinggalkan di tempat air nggak ada, pohon nggak ada, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya. Sampai-sampai Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa saya ditinggalkan di sini? Ya. Sampai 3 kali bertanya itu Nabi Ibrahim noleh aja idah. Ya. Kenapa? Karena pertanyaan seperti itu, pertanyaan mempertanyakan. Ada seolah-olah tidak menerima dengan perintah seperti itu. Nah, dengan kecerdasan Siti Hajar, ketika melihat pertanyaan itu tidak disukai oleh Nabi Ibrahim, ya, dirubah pertanyaannya. Ya. Tidak mempertanyakan lagi kenapa saya ditinggalkan di sini, tapi dirubah pertanyaannya, apakah ini perintah Allah? Ya. Baru Nabi Ibrahim menjawab, na'am, yo, au, kalau kata orang Bengkulu ya. Nah, ketika jawabannya ini perintah Allah, itu tidak protes lagi Siti Hajar. Langsung saja dia mengatakan la yudhayi'na. Kalau ini perintah Allah, kalau ada apa-apa Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pasti Allah akan menolong kami. Ya. Itu luar biasanya. Maka itulah juga bagi kita pelajarannya, apapun perintah Allah pasti untuk kebaikan, pasti untuk keselamatan kita semua. Jangan sampai ketika ada perintah Allah, kok gitu-gitu aja disuruh. Ini adalah pasti untuk kebaikan juga. Sebaliknya kalau ada itu larangan dari Allah, ketika kita mampu meninggalkan larangan itu pun pasti untuk kebaikan kita. Jangan sampai muncul kalimat, oh gitu-gitu aja nggak boleh.
Kalau itu larangan dilakukan, pasti bermasalah, ya, pasti bermasalah dalam kehidupan kita. Selintas mungkin secara akal tidak bermasalah. Contoh saja para pemirsa misalnya, ada dalam sebuah hadis, jika perzinahan sudah merajalela di masyarakat, maka Allah akan menurunkan penyakit yang gak ada obatnya. Padahal secara logika yang namanya hubungan seksual, baik resmi nikah maupun tidak resmi nikah seperti itu. Nggak ada bedanya, apakah loncat-loncatnya beda, nggak ada, sama aja. Tapi kenapa kalau resmi nikah menyehatkan, kalau tidak resmi nikah bikin penyakit? Disitulah rahasia kenapa itu perbuatan dilarang, akan berdampak menyengsarakan atau kecelakaan atau kemudaratan. Begitupun kenapa misalnya teler dilarang atau mabuk dilarang, ya. Pasti kalau dilakukan itu ada madaratnya, pasti ada masalah. Ya. Nah ini yang harus menjadi renungan bagi kita. Nah Nabi Ibrahim bersama keluarganya sangat yakin kalau itu perintah Allah pasti untuk kebaikannya. Dia husnuzon betul, bersangka baik terus kepada Allah. Ini sikap yang harus diteladani oleh kita. Kemudian yang ketiga, sikap yang harus diteladani dari sosok Nabi Ibrahim berserta keluarganya adalah kesungguhan, ya, dalam berusaha, kesungguhan dalam meraih karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ketika Siti Hajar menanyakan bahwa ini adalah perintah Allah, dan dia sangat yakin kalau ada apa-apa Allah pasti akan menolongnya. Namun ketika anaknya Ismail itu kehausan, tidak lantas duduk berdoa saja, tapi usaha maksimal, ya. 7 kali usaha, ya. Luar biasa, ya. Ini kadang kita baru 1 kali, 2 kali gagal, udah mundur. Seharusnya terus, ya. Belum 7 kali seperti apa yang dilakukan oleh Siti Hajar. Dan Allah tuh memberikan karunia sekehendaknya. Yang usaha nyari air sungguh-sungguh adalah Siti Hajar, Allah memberikan airnya dari kaki Ismail, seharusnya dari kaki Hajar. Tapi begitulah dalam masalah rezeki karunia, yang diperintahkan itu adalah usaha. Perkara nanti sumber datangnya dari Allah lah yang sangat mengetahui tentang kita. Begitupun kita kadang misalnya berumah tangga, baru berusaha, gitu ya. Nanti dapat kucuran harta mungkin pas anak yang kedua atau anak keberapa gitu ya. Nah ini bisa dapat seperti itu. Karena Allah memberikan rezeki kepada kita tuh semau Allah, ya. Nah, yang penting itu adalah berusaha maksimal, ya, berusaha maksimal, bersungguh-sungguh, dan itu ditampilkan oleh sosok ibunda kita Siti Hajar yang luar biasa, ya. Walaupun yakin dengan pertolongan Allah, ketika mendapatkan kendala tidak lantas duduk-duduk berdoa, tapi usaha maksimal. Kemudian yang keempat, ya, di antara yang patut kita teladani adalah sosok Nabi Ibrahim sebagai ayah yang selalu dialogis, ya. Selalu dialogis, membuka hubungan dialogis dengan istri dan anaknya. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah, ya, dengan ayat ini araka fil manami anni azbahuka fangzur madza tara. Aku melihat dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Wah, itu luar biasa. Tidak lantas mentang-mentang perintah Allah langsung sembelih, tidak. Juga minta pendapat, ya, kepada anaknya, dialog. Ya. Walaupun itu tadi perintahnya. Ya. Dan ternyata jawaban Islam ini luar biasa. Karena sudah terkondisi tadi, ya, terkondisi bahwa apapun perintah Allah itu pasti untuk kebaikannya. Tidak lantas jawaban Nabi Ismail ketika minta pendapat, ngapa-ngapain nih ayah ini? Kurang ajar, masa nyembelih anaknya? Maka apa jawaban Nabi Ismail? Karena sudah terkondisi apapun perintah Allah pasti untuk kebaikannya, maka Nabi Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah abi, ya, ayah, lakukanlah, ya, perintah Allah itu, niscaya aku termasuk bagian dari orang yang, insyaallah bagian dari orang yang sabar. Itulah luar biasanya, ya, kalau semua sudah dibingkai dengan husnuzon billah, keyakinan dengan Allah, tidak ragu lagi kalau itu perintah Allah akan pasti untuk kebaikannya. Dan ternyata Nabi Ibrahim sosok ayah yang romantis, yang dialogis, ya, walaupun sudah jelas perintahnya masih
berdialog dengan anaknya. Inilah para pemirsa beberapa hal-hal yang bisa kita ladani dari sosok Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Mudah-mudahan kalau itu bisa kita miliki, kita bisa meraih kesuksesan hidup kita dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.